Iya, fenomena masyarakat Indonesia makan tabungan kian jelas terpampang ya. Pendapatan masyarakat tak lagi cukup untuk menopang hidup. Alhasil masyarakat mulai menghabiskan tabungannya. Lantas kenapa hal ini bisa terjadi? Selengkapnya kita bahas dalam warga RI makin miskin. Siang malam makan tabungan. Warga Konoha makan tabungan, rakyat tambah miskin. Benarkah? Kembali lagi di Konoha News, berita tentang rakyat Konoha dan pejabat Konoha. Sebelum kita bahas tentang rakyat Indonesia atau rakyat Konoha yang makan uang tabungan, pastikan kalian klik follow, like, and subscribe channel ini supaya kalian mendapatkan video-video menarik lainnya dan video-video viral lainnya. Nah, setelah kita simak tadi video berita tentang masyarakat Indonesia makan duit tabungan, aku mau bercerita guys. Pada suatu hari di suatu negara Konoha yang terkenal sebagai negara yang kaya raya dengan penduduk ratusan juta jiwa dengan sebuah prinsip gemah ripah loh jinawi, di mana tongkat dilempar jadi tanaman, pergi ke sungai mendapatkan ikan, bukan hal yang menakjubkan lagi guys. Tetapi sebuah kenormalan biasa di negara yang kaya raya ini. Namun sungguh tragis guys. Ternyata negara yang katanya kaya raya ini baru saja dikabarkan menderita penyakit kekeringan duit atau kekeringan cuan guys. Perputaran ekonomi tidak jalan atau seret guys. Fenomena masyarakat Indonesia makan tabungan kian jelas terpampang. Ya, pendapatan masyarakat tak lagi cukup untuk menopang hidup. Alhasil apa? Masyarakat mulai menghabiskan tabungannya alias mantap makan tabungan. Lantas kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, selengkapnya kita bahas lebih dalam ya guys. Iya, warga Konoha makin miskin, siang malam makan tabungan. Saya sendiri sedih guys tentang tabungan rakyat Indonesia yang semakin hari semakin menipis, dan akibatnya negara ini bisa terancam ke jurang kemiskinan. Tragis guys, saat ini kita semua merasa tercekik ya guys ya. Pasti gimana? Yang dagang, teman-teman yang usaha, bahkan mungkin teman-teman dari kalangan petani merasa kok kayaknya makin hari itu makin sulit ya di Indonesia yang gemah ripah loh jiwenawi. Makin sulit untuk mencari sekedar makan untuk hari-hari cari duit, makin sulit untuk dagang. Ini sendiri aku rasain juga karena aku pedagang ya guys ya. Nah, kok bisa ya? Ada apa sebabnya? Jadi ya, kenapa Indonesia atau negara Konoha ini bisa dilanda kekeringan yang bertubi-tubi? Kemarin habis kekeringan El Nino, sekarang kita kekeringan rupiah, cuan guys. Kita apa yang terjadi di negeri Konoha ini? Ternyata uang ini semakin langka di masyarakat. Dan teman-teman sadar nggak, makin banyak rakyat Indonesia itu yang makan duit tabungan dan banyak yang bunuh diri guys karena kesulitan ekonomi dan terjerat hutang. Wah, ngeri banget ya guys ya. Yang artinya apa? Yang dia punya penghasilan itu sedikit dan pengeluarannya itu melebihi dari apa yang dia hasilkan dibandingkan penghasilan yang dia sendiri hasilkan. Dan ini kalau berlarut-larut dan terus berlarut-larut lama-lama, ya duit dan bunganya yang habis juga guys, sehingga dia bisa jatuh ke jurang ini sangat membahayakan dan sangat menyedihkan guys. Case dan ini dibuktikan dengan data yang ada di perbankan Indonesia. Kenapa? Karena per Oktober 2023 saja dana dari pihak ketiga alias DPK di perbankan hanya tumbuh sekitar 3,9% aja. Nah, bukan hanya itu saja, rasio simpanan terhadap pendapatan masyarakat Indonesia pun ikut menurun. Yang artinya apa? Makin banyak orang narik duit dibanding orang nabung guys. Banyak orang yang narik duitnya di bank daripada nabung. Bahkan menurut salah satu koran bisnis di Indonesia, jadi semakin banyak warga miskin di Indonesia yang duitnya habis buat mantap makan tabungan. Bahkan lebih tragis lagi, sampai 60% duit yang habis itu cuma buat belanja bulanan doang. Jadi punya penghasilan dari 100%, 60% buat belanja bulanan. Jadi teman-teman ya, menurut data konsumsi consumer goods Indonesia, 62% ya kalangan ekonomi bawah itu sekarang udah berada di level dimana mayoritas penghasilannya itu untuk belanja hari-hariannya. Seperti apa? Belanja makanan,
minuman, sabun, sampo, cuci piring, sabun cuci piring, dan lain sebagainya. Dan ini betul-betul menjadi indikator yang sangat menyedihkan. Kenapa? Karena akibatnya kalau pengeluaran mereka udah semakin banyak yang keluar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka jadi tidak dapat punya kesempatan untuk apa? Jalan-jalan, nonton, entertainment, cari hiburan, belanja di mall. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, mereka jadi tidak sempat untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, seperti pergi ke bangku kuliah. Jadi, gimana ya guys ya? Saking banyaknya duit mereka habis buat beli sabun doang, hari-hariannya, akibatnya mereka tidak bisa mengupgrade kualitas dirinya, kualitas hidupnya. Ini sangat disayangkan dan sangat tragis sekali terkait di negara Konoha ini guys. So apa sih penyebabnya? Ya sehingga kemudian di Indonesia itu terjadi krisis kekeringan uang. Nah, ternyata lebih ngeri ya dibanding kekeringan El Nino kemarin yang kekeringan nggak ada air itu guys. Ini ada 4 alasan yang mengakibatkan uang itu makin kering di Indonesia guys. Makin susah dicari, makin susah ditemukan. Bahkan untuk mencari fosil dinosaurus lebih mudah daripada nyari duit guys. Penyebabnya yang pertama itu adalah inflasi. Jadi menurut data, bahan-bahan pokok yang menjadi bahan kebutuhan di Indonesia itu udah naik guys. Nah di bulan kemarin saja, bulan November, ini komoditas seperti cabai merah keriting itu udah naik dari 30.000 menjadi 70.000 rupiah. Bahkan sekarang kemarin itu saya sempat ke pasar tembus 110.000 guys. Nah harga gula pasir yang tadinya awal tahun itu sekitar 14 ribuan, sekarang udah 17. Nah sedangkan harga telur ayam sekarang itu harganya udah tembus di 27 sampai 28 per kilo guys. Sebelumnya itu cuma 25, 23. Nah nggak mau kalah, bawang merah aja sampai ngebet nih guys, pengen ikutan naik. Juga sebelumnya harganya cuma 20.000 per kilo guys, sekarang itu udah jadi sekitar 30.000. Semalam saya beli bawang merah di pasar itu sekitar 30 ribuan guys. Nah sekarang harga udah makin naik. Lain lagi di bulan Desember ini, cabai aja di beberapa titik udah sampai lebih dari 50% lagi, lebih guys. Bayangkan guys, kalau harga barang makin lama makin naik, makin mahal, sementara penghasilan tetap aja, bahkan lebih sedikit, karena banyak yang PHK juga. Akibatnya apa ya? Kalau duit masyarakat itu bakalan habis guys buat belanja doang. Dan itu habis lebih dari 60% untuk belanja hari-harian mereka. Dan akibatnya apa? Peredaran uang yang semakin sedikit guys. Perputarannya jadi sedikit guys. Sekarang semakin sedikit uang. Nah, yang ada, yang sanggup mereka belanjakan. So, akibatnya jangan heran kalau terjadi krisis uang. Kedua kita bahas adalah bank itu sekarang pelit guys. Maksudnya apa? Dia tahu ini ekonomi lagi susah. Soal apa yang mereka lakukan ini, mereka lebih hati-hati dalam memberikan kredit atau utang pada masyarakat. Dalam kata lain, mereka tambah males lah buat ngasih kredit kepada masyarakat. Kenapa? Karena nanti kalau ada orang pinjam uang, nah belum tentu mereka bisa bayar atau kredit macet. Yaitu apa yang dilakukan oleh perbankan. Perbankan melakukan cara hidup yang paling mudah dalam menghasilkan uang, yaitu adalah nabung di bank. Masyarakat nabung gitu guys, jadi nggak mau minjemin uang lagi. Nah jadi teman-teman, apa yang dilakukan oleh bank-bank di Indonesia, melihat duit makin kering, bisnis makin sulit, nah ekonominya jalan di tempat, mereka juga makin takut buat ngasih kredit, ngasih pinjaman. So mereka mengambil solusi yang paling mudah. Ya udah, gue pengen cetak duit gue pengen making money, tapi gue nggak mau menyalurkan duit itu ke masyarakat, ke kredit. Jadi nggak ada perputaran uang, stuck gitu guys. Soal apa yang terjadi oleh bank-bank di Indonesia ini, mereka sekarang berlomba-lomba memberi surat berharga dari negara ya guys ya. Nah dari Bank Indonesia,
yaitu namanya SRB. Nah, SRB ini guys, ini adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Ini surat berlaku sebagai pengakuan utang yang jangka waktunya pendek dengan menggunakan underlying aset gitu guys, berupa surat berharga yang dicetak oleh Bank Indonesia. Nah, surat berharga ini dimiliki oleh hanya Bank Indonesia. Jadi maksudnya gampangnya gini, kasus bank swasta di Indonesia ini, mereka berpikir gini, ekonomi lagi susah, dibandingkan gua ngasih pinjaman duit sama si Cecep, nah yang ada di Cimahi misalnya ya, yang belum tentu dibalikin, mendingan duitnya gua kasih aja ke Bank Indonesia. Nah, maksudnya apa? Dia nabung, beli surat utang dari negara Indonesia, dari negara Bank Indonesia. Nah, itu bunganya fix, tetap stabil, dan mungkin nggak dibayar. Namanya juga uang negara ya kan, nggak? Guys, yang punya surat utangnya. So, bank-bank ini kemudian berlomba-lomba menabung di Bank Indonesia. Gitu guys. Uangnya nggak muter di masyarakat. Macet lah. Krisis. Salahnya sebagian investor ya, nggak masalah juga kalau perusahaan yang mereka investasikan saham-saham perusahaan perbankan itu mereka maunya main aman dengan menyimpan duitnya di bank. Nah gitu, di Bank Indonesia tadi oke-oke aja sih, dapat bunga lagi kan, dibanding mereka mengucurkan kredit berisiko kepada masyarakat tinggi, belum tentu dibayar. Tapi ya betul kan, belum tentu juga si Cecep tadi nggak bisa bayar. Bisa aja usahanya sukses ya kan guys. Nah, itu yang pertama guys. Yang kedua adalah, kalau seandainya semua bank berpikir hal yang sama, semua bank berpikir malas, nih gua ngasih kredit, apa yang terjadi, kredit itu tidak turun ke bawah. Nah, kalau tidak turun, nggak bisa minjem, uang tidak bisa berputar di perekonomian rakyat kecil yang ada di bawah semakin sulit. Nah, ternyata ketika semua bank berlomba-lomba bermain aman, safety, nyimpen duit di Bank Indonesia, akibatnya apa? Perekonomian tidak berjalan atau stuck. Ekonomi mikro stuck, uang kering karena tidak ada lagi yang kredit, tidak ada yang ngutang. Nah, itu tidak lagi ada yang bisa ngutang. So, yang ketiga ya, nggak kalah ganasnya guys, nggak kalah sulitnya kita menanganinya. Ini judi online. Ini sangat disayangkan atau mungkin sangat disengaja, itu namanya program judi online. Teman-teman, gue perlu kasih selamat ya buat kalian yang sudah berhasil mensukseskan program kekeringan uang guys. Dengan kalian main judi online, kalian sudah bikin seret masyarakat guys. Kok bisa? Karena mayoritas pengusaha judi online Indonesia itu, mereka itu bikin servernya di negara lain, di negara tetangga, Malaysia, Singapura ya guys ya. Jadi duitnya itu habis buat judi online, depo, isi ulang, terus duitnya lari ke negara lain. Nah, nilainya ini nggak main-main guys, sampai 200 triliun. Jadi lo bisa bayangin, duit 200 triliun, perputaran ekonomi bawah, lari ke negara lain. Kita nggak punya duit buat muter, buat jajan seblak, buat jajan nasi goreng gitu lah. Menghilang dari Republik Konoha, pergi di Asia Tenggara, negara-negara tetangga. Lalu tahu, nah ini penyebab kekeringan uang di Indonesia. Yang ketiga ini ya guys, dan ini yang keempat, ini mandat dari Presiden Indonesia kemarin. Penyebabnya adalah anggaran belanja negara tidak terdistribusi dengan sempurna, baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Maksudnya apa? Nah, kemarin Bapak Presiden habis Nah, dana anggaran belanja itu 64% sudah disalurkan. Artinya apa? Sisanya masih ada jumlah 37% itu masih belum disalurkan ke masyarakat di Indonesia. Di mana daerah-daerah di Indonesia itu belum tersalurkan, terdistribusi dengan baik. Nah, 37% duit yang ada di negara kita ini tidak turun ke rakyatnya, baik dalam program mungkin, dalam pembangunan jalan, perbaikan rumah sakit,
pembelian alat-alat kesehatan untuk masyarakat, atau renovasi pabrik, pemberian pupuk untuk petani, dan lain sebagainya. Jadi bayangkan, negara punya duit. Nah, dari duit ini ternyata masih ada 37% yang belum turun ke rakyat. Karena mungkin pejabatnya males buat anggaran, buat proyek, buat inovasi atau mengadakan proyek, takut mungkin mengadakan, takut korupsi atau sebagainya, alasan-alasan yang kita nggak masuk akal lah. Nah, atau yang udah terjadi itu pasti kalian tahu semua jawabannya apa. Mereka tiba-tiba nganggarin, tiba-tiba jalan tuh bolong, buat apalah penganggaran saluran air atau jalan-jalan, seminar yang nggak jelas, program-program yang lucu lah, yang buat ngabisin anggaran akhir tahun, bikin nyanyi, bikin apalah pelatihan yang harusnya mereka adakan dari awal tahun sampai akhir tahun gitu guys, yang nggak penting aja dihabisin, dihajar di akhir. Nah, gimana kalau itu semua bisa keluar lebih awal? Kan lebih baik, ekonomi berputar, hotel bisa penuh, orang-orang bisa masak dengan cateringnya, laundry bisa jalan, ekonomi kan di masyarakat bawah jadi jalan gitu guys. Tapi semuanya kan ditarik ke belakang. Pokoknya anggaran tuh masih ada di akhir tahun tuh banyak, jadi habiskan. Terserah mau ngapain programnya yang nggak jelas, nggak tahu. Itu dicekek gitu guys. Dengan keadaan yang sulit ini guys. Kita sudah kekeringan uang, jangan lagi lah diperparah dengan hal-hal yang seperti inilah. Sebuah negara yang katanya gemari pahlawan Jinawi, ternyata mayoritas pejabatnya masih suka menahan-nahan duit rakyat, padahal itu duit pajak kalian guys, belum tersalurkan, belum terdistribusi dengan baik. Tapi kenapa nggak dibalikin lagi kita ya? Kenapa ditahan-tahan sampai akhir tahun guys? Aku nggak tahu lagi, jalanan masih banyak yang bolong di Bekasi. Bahkan sarana prasarana banyak yang tidak bagus. Nggak tahu pemikiran mereka itu seperti apa, aku juga bingung. Ada apa sih sebenarnya, kenapa ini semua berulang-ulang dari tahun ke tahun seperti itu? Nah, itu 4 alasan yang saya pelajari, saya baca, saya simak dari berbagai investor, berbagai artikel channel CNBC dan sebagainya. Nah, kalau menurut kalian kondisi ekonomi sekarang ini bagaimana guys? Kalian yang pekerja, pengusaha, atau apapun itu, menurut kalian gimana? Jangan lagi ada jargonnya Republik Konoha ini semakin sulit ya guys ya. Nah, kalau menurut kalian gimana guys? Selalu berdoa sama yang kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita diberi kekuatan untuk menghadapi kesulitan di akhir tahun ini dan dibukakan rezeki yang seluas-luasnya. Sehat selalu buat kalian semua. Klik follow, like, and subscribe. Semoga channel ini berkembang dan bisa memberikan manfaat buat kalian semua, memberikan video-video viral lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.